Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang saya hormati Bang, Galau, jadi suaranya keluar galau. para panitra, para sekretaris dan agama Pengadilan Agama Palembang, pembinaan meskipun secara virtual dengan sama-sama membaca basmalah. Mulai pembinaan ini dengan menyampaikan materi sebagai berikut. Ya. Yang pertama, saya ingin mengemukakan kembali peraturan larangan mudik bagi ASN aparatur peradilan. Dasarnya yang pertama, Surat Edaran Menpan RB nomor 41 tahun 2020. Dua, Surat Edaran BKN nomor 11 tahun 2020. Ketiga, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020. Larangan mudik bagi ASN ini yang pertama dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. Aparatur sipil negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah NKRI dinyatakan bersih dari COVID-19. Yang kedua, apabila terdapat ASN dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing. Tiga, apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2014 tentang penilaian kinerja PNS, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Kategori pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan SK BKN nomor 11 tahun 2020. Kategori 1 yaitu aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah. Yang kedua, kategori kedua, aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020. Yang ketiga,
aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020. Melakukan hal-hal yang dilakukan pimpinan Satker berdasarkan Sekma nomor 5 tahun 2020. Ini yang harus dilakukan oleh pimpinan Satker. Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada hakim dan aparatur di lingkungan masing-masing untuk bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik. Kemudian yang ingin saya sampaikan tentang catatan hasil evaluasi yang tadi tentang disiplin. Jadi kewajiban pimpinan Satker adalah mengawasi dan memantau tentang pergerakan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pada uraian berikutnya saya ingin menyampaikan catatan hasil evaluasi kelemahan pembangunan ZI pada 6 area pengungkit perubahan dan survei eksternal. Pengungkit belum terlihat adanya pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan pembangunan zona integritas dari pimpinan dan pegawai di unit kerja. Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Jadi hanya mengejar nilai atau penghargaan. Kedua, keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monef pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah. Ketiga, pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam mengimplementasi manajemen kinerja masih rendah. Nah, ini kelemahan di bidang pembangunan ZI. Kemudian, implementasi sistem pengawasan belum mantap. Selanjutnya, inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi tidak ada konsistensi antara implementasi pelayanan dengan kondisi nyata di lapangan. Kemudian pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder eksternal belum dilakukan secara efektif. Yang selanjutnya, inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan stakeholder. Dan yang terakhir, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat. Mohon petunjuk Ulfi supaya masuk, supaya tayang di situ. Yang ini. Iya. Sedangkan kelemahan IPP, indeks penilaian prestasi, tidak memenuhi syarat minimal IPP, antaranya prosedur, persyaratan, biaya, waktu penyelesaian, dan respon. Ya. Dibesarkan. F5 lagi. Ya. Ya.
Tertayang ulang ini ya. Kategori pelanggaran 1, 2, 3. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan oleh pimpinan Satker berdasarkan Sekma nomor Surat Edaran Sekma nomor 5 tahun 2020. Saya ulangi, melakukan pemantauan dan pengawasan kepada hakim dan aparatur di lingkungan masing-masing untuk bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik. Nah, baru sekarang beralih kepada catatan hasil evaluasi. Yang selanjutnya yang sebelah kanan IPK itu indeks prestasi kerja. Indeks persepsi korupsi, maaf. Jadi di sini tertulis IPAK, indeks persepsi korupsi. Nah, ini tidak memenuhi syarat minimal indeks persepsi korupsi. Jadi masih ada percaloan, masih ada pungli. Jadi dua hal ini, jadi masih ada percaloan dan masih ada pungli. Inilah yang menyebabkan kelemahan pembangunan zona integritas pada 6 area pengungkit perubahan dan survei eksternal yang dilakukan di Satker masing-masing. Rekomendasi kepada unit kerja baik WBK maupun WBBM, dalam hal ini kita masih berjuang untuk WBK, sama-sama berjuang. Yang belum berhasil, 1, meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan guna melakukan perubahan secara nyata di unit kerja, yaitu dengan adanya keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monef pembangunan ZI. Saya garis bawahi, keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monef pembangunan ZI. Dialog antara pimpinan dengan seluruh pegawai secara berjenjang yang berfokus pada sharing vision guna mewujudkan perubahan pola pikir, integritas organisasi, dan budaya kinerja tinggi kepada seluruh tingkatan organisasi. Sedangkan yang kedua, meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam implementasi manajemen kinerja terkait dengan monef kinerja secara berjenjang dan berkala, sehingga terbangun budaya kinerja. 3, menyusun peta resiko di setiap unit kerja dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan integritas yang dilakukan oleh pegawai serta meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam melakukan monef terhadap pelaksanaan sistem pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Inilah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh para pimpinan pengadilan agama di wilayah PTA Sumatera Selatan. Yang keempat, memperbaiki strategi komunikasi dari setiap unit kerja untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan cara mengefektifkan pengelolaan media dalam menginformasikan perubahan atau inovasi yang dilakukan oleh unit kerja. Hal tersebut diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan integritas organisasi. 5, melakukan program inovasi pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat waktu layanan, serta hospitality petugas kepada masyarakat
sesuai dengan core bisnis unit kerja. 6. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas kualitas dan integritas pelayanan kepada penerima layanan dengan menggunakan tools yang selaras dengan survei eksternal sehingga dapat mengurangi gap nilai survei serta menindaklanjuti hasil survei tersebut untuk umpan balik perbaikan kualitas dan integritas pelayanan secara berkelanjutan. 7. Membangun dan mengimplementasikan sistem pelayanan terintegrasi antar unit kerja yang ada dalam satu kawasan. Nah, ini dicoba, barangkali kita mencoba melebarkan jaringan dengan misalnya kalau PA ya dengan pengadilan negeri. 8. Meningkatkan kapasitas tim penilai internal terkait dengan substansi reformasi birokrasi dan zona integritas WBK atau WBBM serta teknik evaluasinya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang kebijakan Dirjen yang perlu mendapat perhatian para pimpinan pengadilan agama di Sumatera Selatan. Seperti yang selalu ditanyakan oleh Pak Dirjen pada waktu fit and proper para calon wakil ketua baik di kelas 1B maupun untuk kelas 2, PA kelas 2. Yang pertama ditanyakan peringkat SIPP-nya berapa. Nah, kemudian beliau berpesan peringkat ini supaya dijaga. Jadi peringkat SIPP supaya dijaga. Dan kalau perlu ditingkatkan. Yang kedua, penerapan 11 aplikasi Ditjen Badilag. Nah, 11 Ditjen Badilag ini penerapannya bagaimana dan aplikasi ini sejauh mana bermanfaat dan digunakan oleh Satker atau oleh PA di Sumatera Selatan ini. Dan yang ketiga, peningkatan prestasi kinerja triwulan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Panitra tentang peningkatan prestasi kinerja triwulan. Sedangkan untuk ZI nanti akan disampaikan secara luas oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Laporan pelaksanaan ZI di link PMPZI pembangunan zona integritas. Penilaian mandiri pembangunan zona integritas PMPM. Mohon maaf ini tanpa menyebutkan, tanpa bermaksud melebihkan juga dan tanpa untuk mengecualikan yang lain-lainnya. Ternyata laporan pelaksanaan ZI di link PMPZI ini yang ada hanya PA Kayu Agung yang telah mengisi di aplikasi tersebut. Ini pun dengan catatan belum ada tanda tangan dan belum ada capnya. Walaupun begitu, ya nanti untuk disempurnakan untuk PA Kayu Agung. Sedangkan yang lainnya belum ada. Jadi belum ada yang mengisi laporan pelaksanaan ZI di linknya ini. Di link PMPZI penilaian mandiri pembangunan zona integritas. Barangkali inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini dan selanjutnya nanti disampaikan berturut-turut oleh Pak Wakil Ketua, Pak Panitra, dan Pak Sekretaris. Dan untuk saya sendiri karena ada kegiatan lain, saya mohon diri untuk dari forum ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu Maya melalui telekonferensi pada saat ini. Marilah kita ucap syukur ya, sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Sallam yang sama-sama kita muliakan Bapak Palembang yang saya hormati, Saudara Panitra, Saudara Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang saya hormati saudara-saudara para ketua, wakil agama se-Sumatera Selatan, yang saya hormati saudara Panitra, saudara Sekretaris, dan seluruh jajaran aparatur sipil negara pada Pengadilan Agama se-Sumatera Selatan. Baiklah, saya langsung saja untuk menyampaikan materi pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan muliakan. Di antara program unggulan daripada Ditjen Badan Peradilan Agama yang sudah kita dapatkan penilaian masalah dekorum. Dekorum ruang sidang. Penilaian dekorum yang telah dilakukan bukan semata-mata untuk mencari yang terbaik, tapi semuanya itu bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara, kenyamanan persidangan, dan agar dipertahankan yang belum masuk juara. Ada dua kemungkinan, saudara-saudara sekalian. Kemungkinan pertama, sudah sesuai standar, namun sudah ada yang lebih bagus dari standar minimal. Yang kedua, memang belum sesuai standar. Yang belum sesuai standar kriteria agar segera menyesuaikan dengan surat Dirjen Badilak tentang dekorum, dan PTA berkewajiban untuk memantau pelaksanaannya secara berkesinambungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh aparatur Pengadilan Agama se-Sumatera Selatan, Bapak Dirjen menghendaki bukan saja ruang sidang utama yang harus dipenuhi kriterianya, namun apabila dia suatu pengadilan di Pengadilan Agama
yang saudara-saudara pimpin. Ruang sidang yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat, itu pun harus memenuhi kriteria standar. Jadi semua ruang sidang harus memenuhi standar. Itu untuk menjadi perhatian saudara-saudara pimpinan pengadilan agama di Pengadilan Sumatera Selatan. Adapun yang kedua, masalah kinerja. Di tengah pandemi COVID, kinerja Satker tetap harus kita realisasikan sesuai dengan janji kinerja ataupun penetapan kinerja yang sudah ditandatangani di awal tahun. Manfaatkan dan maksimalkan e-code, e-litigation untuk penanganan perkara agar tetap bisa mempertahankan kinerja Satker. Penilaian SIPP tetap dilakukan untuk memberikan apresiasi bagi Satker yang tetap berkinerja tinggi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak semata-mata untuk membuat ranking, tapi untuk mendorong tetap berkinerja tinggi sesuai dengan tujuan zona integritas. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bagi Satker yang masih belum maksimal upload putusan pada direktori putusan, harus segera dapat menyelesaikan meskipun perkara tahun 2016 dan seterusnya. Hal ini data bisa dilihat dari penilaian SIPP huruf B. 3 room, masalah APM atau akreditasi penjaminan mutu. Yang pertama, seluruh Satker tetap harus menjaga kontinuitas akreditasi penjamin mutu atau APM. Jadi kami harapkan kepada seluruh PA tetap mempertahankan, menjaga terlaksananya kontinuitas APM. APM tidak berhenti karena sudah mendapat sertifikat A, tetapi tetap harus diperbaiki terus sesuai kebutuhan pengguna atau stakeholder pengadilan. Diambil dari SKM, apalagi nilainya masih B, harus berjuang keras untuk bisa memperoleh nilai A. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Jadi nilai A excellent bagi yang sudah mendapatkan predikat A excellent harus dipertahankan. Sebab kalau terjadi penurunan nilai, maka ya na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya yang B kita harus tingkatkan menjadi A excellent. Yang ketiga, penerapan 3S atau 5S dan 5R tetap harus dibudayakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di semua Satker, bukan saja di PTSP, bukan hanya bagi petugas PTSP, tapi juga seluruh aparat peradilan. Hal ini akan sangat membantu pada saat
survei baik internal maupun eksternal. Keempat, kebersihan lingkungan, ruang layanan, kenyamanan ruang layanan menjadi prioritas. Ini juga menjadi prioritas zona integritas. Kelima, SKM, survei kepuasan masyarakat, harus benar-benar dilakukan secara objektif untuk mengetahui tingkat kematangan layanan pengadilan dan sesuai keinginan dan kebutuhan pengguna pengadilan. SKM, survei kepuasan masyarakat ini dipakai juga dalam zona integritas. Sekarang masalah zona integritas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormat, saya muliakan. Seluruh aparatur pengadilan agama se-Sumatera Selatan. Masalah zona integritas A. Lengkapi eviden LKI sementara sesuai dengan KMA nomor 58 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jadi pedoman nih KMA nomor 58 tahun 2019. B. Perubahannya harus bisa terlihat jelas sebelum dan sesudah pelaksanaan zona integritas untuk seluruh area. Ini jadi perhatian bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh aparatur pengadilan agama se-Sumatera Selatan. Kalau diantaranya kalau kita mau mendapatkan nilai predikat zona integritas harus nyata terlihat perubahan sebelum adanya ZI, kemudian sesudah adanya ZI. Jadi tampak benar. Nah ini perlu ini bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul diperhatikan ini. Kemudian budaya yang harus dibangun. Ini perlu perhatian kepada kita semua, termasuk aparatur di Pengadilan Tinggi Agama. 1. Budaya berintegritas tinggi. 2. Budaya berkinerja tinggi. Dan 3. Budaya melayani, pelayanan prima melalui penerapan 3S atau 5S dan pemenuhan kebutuhan stakeholder. D. Beberapa catatan dari Asdep RB Kunwas Kemenpan disampaikan secara live melalui Instagram RB Kunwas hari Senin 27 April 2020. Ini saya stressing lagi pada menjadi perhatian untuk semua satker, lebih-lebih yang sedang diusulkan untuk mendapatkan predikat zona integritas dan juga yang akan diusulkan, calon-calon yang akan diusulkan. Yang pertama, beberapa penyebab kegagalan satker dalam memperoleh predikat WBK. Perhatikan, antara lain A. Aspek pengungkit.
Pertama, pemahaman substantif. Pimpinan tidak paham tentang pembangunan zona integritas. Yang paham hanya bawahan dan atau sebaliknya. Kadang-kadang pimpinan yang tidak paham, bawahan paham semua, atau sebaliknya. Bawahan pimpinan paham, bawahan tidak paham. Nah, ini kalau bisa paham semua. Harus disosialisasikan kepada semua aparatur di dalam satuan kerja. Keterlibatan pimpinan dalam pembangunan zona integritas sangat minim. Hanya dilakukan oleh sebagian pegawai. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan. Terutama role model, 4 pilar. Harus kita adakan perhatian yang penuh terhadap zona integritas ini. Pembangunan zona integritas tidak dilakukan oleh unit kerja, tapi oleh segelintir orang. Harusnya melembaga tim zona integritas sebagai motor pembangunan zona integritas. Penanggung jawabnya adalah unit kerja. Jadi semua lembaga, semua organisasi di unit kerja harus terlibat semua. Harus memahami semua. Nah, ini mudah-mudahan ini kunci keberhasilan kita nantinya. Kedua, budaya integritas kinerja tinggi dan melayani belum maksimal. Nah, ini harus kita. Jadi budaya integritas kinerja tinggi dan melayani belum maksimal dilaksanakan oleh Satker. Nah, ini kita tumbuhkan budaya integritas, kinerja tinggi, dan pelayanan secara maksimal. Ketiga, pengawasan masih formalitas. Hanya sosialisasi, public campaign, belum membangun sistem. Jadi pengawasan hanya ya formalitas aja lah. Nah, ini penyebabkan kegagalan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang keempat, karena apa? Karena inkonsistensi. Pada saat presentasi semua berjalan baik. Penguasaan bahan baik. Tapi ketika uji petik sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Misalnya banyak sistem yang tidak berjalan. Nah, ini. Jadi pada waktu pimpinan mempresentasikan masalah ZI, bagus sekali, sempurna sekali. Namun setelah penilai tim eksternal ke Satker, sangat berbeda sekali apa yang dipresentasikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ini kalau bisa sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, inovasi. Inovasi sudah dibangun, tapi tidak menjawab kebutuhan publik, sehingga tidak berdampak, tidak lebih cepat, tidak lebih efisien. Nah, ini. Jadi inovasi sudah ada, bagus sekali. Tapi kenyataannya kok penyelesaian perkara atau bagaimananya kok masih lambat gitulah. Nah, ini perlu perhatian. Kalau sudah SOP-nya sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, harus itu ada kenyataan. Sama itu. Kemudian kita lanjutkan aspek hasil.
Pertama, survei terjebak pada formalitas, tidak menggambarkan yang sesungguhnya, sehingga ketika dilakukan survei eksternal, hasilnya berbeda jauh. Nah, ini Bapak Ibu, kita mulai coba kita samakan benar. Kemudian yang kedua, IPP, Indeks Persepsi Pelayanan Publik, dan IPAK, Indeks Persepsi Angka Korupsi, masih di bawah standar minimal. Ketika survei masih ditemukan ada pungli, percaloan, menerima uang tip, dan sebagainya. Ini membuat kegagalan memperoleh predikat zona integritas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan. Yang kedua, untuk itu hal-hal tersebut di atas harus segera ditindaklanjuti sebagai strategi kita untuk memperoleh predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Kalau WBBM nantilah. Kita peroleh dulu, kita dapatkan dulu WBK ini. Setelah WBK kita dapatkan, baru nantinya menginjak pada WBBM. Bapak Ibu sekalian, selain itu, manajemen media sangat penting karena sekarang kita sudah berubah, tetapi tidak diketahui oleh publik. Ini Bapak Ibu, website, WA, kalau ada koran, ya surat kabar, ada di layar TV dan sebagainya, boleh itu sebagai publikasi. Kemudian sasaran di setiap area harus dapat dicapai, dan ini penting. Tidak hanya formalitas pemenuhan eviden pada LKI, sehingga suasana ZI akan terasa gitulah. Ketiga, bagi satker yang diusulkan menjadi WBBM, ini belum kita, tidak usahlah, tapi saya bacakan sepintas sajalah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kematangan implementasi ZI tercermin dari peningkatan nilai masing-masing area, keberlanjutan pembangunan budaya berintegritas tinggi, berkinerja tinggi, dan budaya melayani publik, pelayanan publik terus berlanjut. Ini juga menyangkut ZI kita ini, WBK juga ini. Tingkat kualitas pelayanan publik makin baik, tercermin dari nilai indeks persepsi pelayanan publik yang meningkat. Keempat, beberapa hal yang akan diperbaiki dalam sistem penilaian zona integritas tahun 2020. A. Sistem penilaian akan berubah, tetapi hanya fokusnya yang berubah. Yang semula pengungkit 60%, nanti akan dibagi menjadi 2. 30%-nya adalah aspek reform yang sudah dilakukan pada setiap area selama ini. Menjadi pertanyaan terakhir dari masing-masing area, yaitu biasanya terkait dengan apa inovasinya. B. Tahun ini akan dilakukan survei secara online. Bapak Ibu perlu diketahui, ini kami sampaikan dari Ibu Direktur, Bapak Dirjen, bahwa tahun ini dilakukan survei secara online. Setiap satker agar menunjuk pegawai menjadi admin. C. Mekanisme selanjutnya
kita menunggu kebijakan yang saat ini masih digodok di Kemenpan. Bapak Ibu, ini sebagai lain-lain aja. Pada Satker diharapkan masing-masing Satker mempersiapkan hakimnya untuk sidang isbat awal Zulhijjah. Kami harapkan juga tingkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait seperti Kementerian Agama untuk sidang isbat awal Zulhijjah, integrasi data pernikahan dan atau perceraian dan lain-lain. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mencapai predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Bapak Panitra. Bapak Panitra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta para ketua pengadilan agama seluruh wilayah PTH Palembang, Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris Pengagama seluruh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta para bapak-bapak hakim dan karyawan kreatif pengadilan agama seluruh Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang kami hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana atas limpahan rahmat dan liman-Nya, terima nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada siang hari ini, di bulan suci Ramadan ini, kita bisa bertatap muka secara online, secara terkonferen. Mudah-mudahan tatap muka ini tidak mengurangi sebagaimana biasanya kita berkumpul di Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini. Walaupun suasana ini, suasana COVID-19 ini, mudah-mudahan warga Pengadilan Tinggi Agama dan warga pengagama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini, mudah-mudahan terhindar dari wabah COVID ini. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah di sini sedikit ingin saya sampaikan tentang kinerja kita, di mana tadi secara panjang lebar disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan kemudian diteruskan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan sekarang saya ingin menyampaikan sedikit karena tentang prestasi kinerja kita triwulan pertama tahun 2020 ini, di mana kemarin sore sudah dikeluarkan, dipublikasikan penilaian kinerja kita untuk triwulan 1 tahun 2020. Di sini sedikit ingin saya sampaikan bahwa penilaian kinerja kita ini sangat menjadi perhatian oleh Pak Dirjen Badilak, karena dengan ada prestasi kerja yang 17 item ini, penilaian itu sudah kita buktikan pada triwulan keempat tahun 2019, di mana prestasi kerja itu banyak sekali kesempatan teman-teman, baik di kelas 1, 1B dan kelas 2, semuanya punya kesempatan untuk mutasi atau untuk meningkatkan karirnya dengan prestasi kerja itu. Kita semua telah membuktikan di mana
prestasi kerja itu telah disampaikan waktu pembinaan di Bali. Itu banyak sekali yang punya prestasi yang 10 besar. Bebas memilih, mau milih kemana. Mau milih mutasi kemana. Mau jadi hakim tinggi, mau jadi hakimnya mau tetap di tempat. Itu bisa bermohon. Itu menjadi perhatian Pak Dirjen. Oleh karena itu pada triwulan ke-1 tahun 2020 ini saya lihat prestasi kita ini banyak sekali yang kosong. Itu bagaimana? Yang pertama tentang penilaian disiplin. Itu rata-rata kosong. Apa tidak dikirim datanya, apa bagaimana? Tolong menjadi perhatian karena untuk triwulan 2-nya akan dinilai. Akan kita sampaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang paling lambat tanggal 10 Juli. Jadi otomatis pengagama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini penilaian kerja 17 item ini tolong dari sekarang dirancang sehingga pada akhir Juni apa-apa yang dibutuhkan yang harus diisi atau peningkatan penilaian baik itu SPP, ICOT, ABS atau sikap pelaksanaan DIPA 01 dan 04, mungkin masalah PTSP kalau memang ada peningkatan pelayanannya, APM, mungkin web bisa kita tingkatkan. Kalau terus web ini kita tingkatkan atau kita aktifkan tiap ada kegiatan kita masukkan, kita publikasikan, dan apa-apa kegiatan kita publikasikan ke web, mungkin bisa naik nilai dari prestasi kerja kita ini. Kemudian inovasi, memang kita di Sumatera Selatan ini agak telat atau agak tertutup kayak inovasi ini. Bagaimana cara saya mohon kepada tim IT yang ada di Sumsel ini bagaimana untuk menciptakan inovasi-inovasi yang ada untuk kita kembangkan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini. Karena masalah inovasi ini nilai kita memang masih kurang. Belum mencapai target. Kemudian tadi pagi kami dihubungi oleh PA Pakala Balai bagaimana supaya PTA ini kalau ada penilaian supaya menambah nilai agar memberikan piagam terhadap PA-PA yang punya prestasi. Piagamnya khusus dari Pengadilan Tinggi. Itu insya Allah itu akan kami rancang seperti kemarin kita dekorum. Mungkin yang dapat nilai, dapat prestasi dari Dirjen Badilak hanya PA Pakala Balai. Mungkin nanti akan kami terbitkan surat penghargaan wilayah PTA Palembang ini mungkin seperti PA Palembang karena ada satu, jadi mungkin sebagai partisipasi, ada penghargaan partisipasi dari PTA telah mengikuti, telah meningkatkan dekorum di Pengadilan Agama Palembang misalnya. Nah, kemudian untuk kelas 1B, mungkin ada 1, 2, 3, mungkin ada penilaian dari PTA sudah dinilai kemarin, tinggal kami menciptakan piagamnya yang kami kirim kemarin 1, 2, 3 ke Badilak, nah, itu akan kami berikan piagamnya. Dan kemudian yang kelas 2, mungkin kelas 2-nya untuk PA barunya mungkin telah kita lihat yaitu Pangkalan Balai. Mungkin untuk 2, 3-nya kita sesuai dengan nilai yang dinilaikan oleh tim kemarin. Kemudian masalah ZI itu rata-rata memang sudah terisi semua, tapi kita semua belum mendapat ZI, belum dapat pencanakan ini. Kemudian masalah disiplin. Nah, disiplin ini saya lihat nilainya dari Badilak ini semuanya 0. Nah, bagaimana ini? Apa tidak diisi atau tidak dikirim data atau bagaimana? Kemudian LHKPN, hanya PA Muara Inim yang terisi dengan PA Sekayu. Ada 0,14 dengan 0,15. Lainnya semuanya kosong. Sedangkan kita untuk LHKPN ini semuanya saya rasa sudah 100% kita isi. Kita buat.
Tapi kenyataan di LHKPN-nya penilaiannya masih 0,00. Jadi tolong ini jadi perhatian kita agar untuk triwulan 2 tahun 2020 ini akan ada peningkatan dari penilaian yang ada sekarang. Karena penilaian sekarang ini nomor urut nasionalnya PA Palembang urut 38, PA Morainim urut 40, Lubuk Linggau urut 48, Kayu Agung urutan 70, PA Batu Raja urutan 71, PA Lahat urutan 82. Itu untuk kelas 1, 38 tadi untuk PA, untuk kelas 1B. Kemudian untuk kelas 2, PA Sekayu urutan 49, PA Pangkalan Balai urutan 65, itu melonjak urutannya dari 100 sekian menjadi 65. Itu berarti ada peningkatan. Kemudian PA Parabunguli 81, Pagar Alam 82, Martapura 115, sedangkan Muara 2 urutan 161. Jadi tolong kalau bisa peningkatan urutan nasional ini bisa kita tingkatkan di triwulan 2 tahun 2020 ini. Karena 17 item ini karena berapa item yang nilainya memang di bawah standar atau ada yang nilai 0. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih terhadap Paksana SPP. Walaupun sistem sekarang memang penerimaan perkara kita di musim COVID ini sangat terbatas. Di Pengadilan Agama Lahat hanya 43 yang terima April, Batu Raja hanya 15, Pak Kaya Agung hanya 35, Morainim 42, Lubuk Linggau 22, Pengadilan Agama Sekayu 19, Agama Pangambalai 20, Martapura 22, Muara 2 9, Pagar Alam hanya 10, dan Prabu Muli hanya 5. Untuk penerimaan perkara hanya terbatas sekali. Sedangkan sisa penyelesaiannya hampir berimbang, hanya 50%. Oleh karena itu saya mengharapkan kesempatan penerimaan perkara yang sangat sedikit ini, sisa tunggakan yang ada ini agar dipercepat kalau bisa, kalau memang bisa jangan kita terlena santai dan kita tolong dipercepat karena kesempatan kita untuk menyelesaikan beban tugas sisa perkara ini, sehingga setelah habis masa kita penerimaan perkara kembali, itu perkara yang sisa yang lalu bisa terkikis habis kalau bisa. Ini sisa yang tertera di dokumen kami pada bulan ini. Untuk PA Palembang bersisa 287 perkara. Sedangkan Lahat 93 perkara, Batu Raja 37 perkara, Kaya Agung 73 perkara, Morainim 40 perkara, Lubuk Linggau 70 perkara, Sekayu 17 perkara, Pangkalan Balai 29 perkara, Martapura 74 perkara. Agama Muara 2 15 perkara. Pagar Alam tinggal 9 perkara, sedangkan Pramuli 18 perkara. Saya mengharapkan kiranya terutama PA Palembang ini masih 287 perkara, sedangkan penerimaannya 27. Kalau bisa di bulan ini, bulan Mei ini, walaupun suasana COVID atau bulan Ramadan, kalau bisa diperkecilkan kembali sisa perkara yang ada sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Pengadilan Agama tentang walaupun suasana COVID, tentang pelaksanaan SPP kita tetap jalan, putusan juga tetap jalan. Kalau bisa saya harapkan kembali supaya ada peningkatan. Jangan sampai
kita terima beban perkara kita sedikit, nanti kalau bisa kesempatan kita untuk menyelesaikan baik itu upload putusan maupun penyelesaian minutasi putusan. Itu yang kami harapkan kepada Bapak-Bapak di bidang kepanitraan dan seluruhnya lah, untuk kita sama-sama membuat nama baik Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini agar bangkit daripada penilaian dari Badilak ini. Karena kami juga merasakan, karena di PTA ini juga upload putusan kita juga di tingkat nasional sangat rendah, karena ada problem di upload putusan tahun 2016, 2018, dan 2019. Itu ada satu perkara yang nyangkut, sudah diupload tapi tidak terlihat di Badilak, tidak istilahnya tidak terpantau, tidak tampil, mungkin error, sehingga kami kemarin sudah komunikasi ke Badilak, sudah dimusnahkan, sudah diselesaikan, tinggal yang 2016 upload putusannya tinggal satu, itu yang menjadi masalah karena ketebalan putusannya sehingga tidak tampil di media, sehingga menjadi masalah sampai sekarang belum tuntas yang satu. Kemudian di PA Palembang juga kemarin ada 5 upload putusan yang treble, tapi sudah kita hubungi Badilak, alhamdulillah sudah dilaksanakan juga kemarin, sudah diperbaiki, sehingga sudah bersih untuk PA Palembang kemarin. Kita hubungi operatornya di SPP Badilak. Sekali lagi kami mengharapkan kepada PA yang punya masalah tentang putusan dan SPP ini, tolong di samping komunikasinya langsung, kalau ada kendala ya sampaikan juga kepada kami, sehingga kami juga bisa memfasilitasi untuk menyampaikan permasalahan itu ke Badilak, sehingga menemukan jalan keluar apa yang menjadi masalah kita di PTA Palembang ini. Karena jangan sampai penilaian ini di wilayah kita ini tidak ada yang masuk 10 besar, semuanya di atas 10 besar. Jadi kami mengharap bantuan kita semua untuk kepentingan kita semua, agar semua laporan-lapor ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu terakhir, mungkin kena pengumuman untuk tes ketua dan wakil ketua untuk kelas 2 dan 1B ini telah diumumkan. Kami ucapkan selamat yang sudah berhasil, dan yang belum berhasil kami berupaya, dan yang belum ikut tes juga kami harapkan mengikuti terutama kegiatan-kegiatan penilaian yang 17 item ini agar dikuasai. Mudah-mudahan kalau dikuasai itu mudah-mudahan ikutan tes ke depannya mungkin bisa berhasil. Mungkin di situ penekanan Pak Dirjen, kalau kita menguasai 17 item itu, mudah-mudahan Pak Dirjen menjadi perhatian untuk meluluskan kita semua. Walaupun jangan dianggap remeh tentang formasinya kurang, apa itu dibutuhkan 120-an, hanya ikut tes sekian, dianggap lulus semua. Karena waktu pembukaan dianggap lulus semua kan, tapi kenyataan tidak begitu. Jadi harus punya persiapan dan punya persiapan lah, kita harus punya persiapan. Tanpa persiapan ya tidak akan menemukan hasil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabil atau budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wakil, Pak Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang,
Yang terhormat Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh pegawai di jajaran Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang ikut telekonferensi hadir dalam acara pembinaan ini. Tentu kita tidak akan bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam suasana Covid, pergerakan kita sampai hari ini masih terbatas, tapi kondisi ini kami mengajak untuk selalu mensyukurinya. Karena banyak hal-hal yang bisa kita laksanakan secara efektif dan efisien dalam suasana yang seperti ini. Di antaranya yang bisa kita lakukan efektif dan efisiennya yang pertama di segi waktu. Kita bisa melakukan kegiatan melalui dunia maya. Teman-teman di daerah tidak perlu repot-repot lagi ke PTA, tapi melalui forum ini, komunikasi kita tetap sambung, kita bisa bermuwajahah, berhadap-hadapan dalam situasi yang seperti ini. Juga akan menghemat tentang pengeluaran biaya atau anggaran. Oleh sebab itu, saya mengajak menambah dari apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, menyangkut dengan protokol COVID ini, kita dilarang dengan berbagai aturan, jangan sampai keluar daerah, apalagi pulang mudik. Jangan nanti Bapak dan Ibu terjebak dalam aturan-aturan seperti ini, kita melakukan pelanggaran, ternyata ada data dukung untuk kegiatan yang kita kerjakan itu. Artinya apa? Jangan nanti sampai terlihat seperti di antara dalam perjalanan dinas. Ada SPD yang barangkali pada kondisi sekarang ini tidak terlalu bisa kita laksanakan. Atau biaya-biaya operasional kendaraan dinas. Itu bisa kita hemat itu. Karena kita sudah dibatasi tidak boleh kemana-mana. Jangan ini terjadi nanti. Itu sebagai barang bukti nanti. Dan kita tidak ingin dalam suasana seperti ini di antara kita nanti ada yang terkait dituduh atau dianggap melanggar PP 53 itu tentang aturan kepegawaian itu. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan himbauan Pak Dirjen waktu pembinaan waktu ini rata-rata di PA sudah menerima bahan ini, yaitu himbauan Pak Dirjen tentang realisasi anggaran. Walaupun dalam suasana seperti ini, tolong terutama yang belanja modal. Jangan ada alasan bagi kita pelaksanaan belanja modal sampai tidak terlaksana. Karena sekarang PTA itu bukan unit ULP lagi, kalau ada yang menyangkut dengan pengadaan-pengadaan barang dan jasa, itu bisa minta aja ke Satker terdekat. Kalau seandainya di PA tersebut tidak ada yang punya sertifikasi, PTA cukup diberikan tembusan saja. Karena kalau selalu meminta ke PTA, dengan kondisi sekarang, jarak tempuh dan jangkauan KPI itu dari PTA juga amat jauh. Jadi untuk efektif, efisiennya, carilah satker-satker yang dekat untuk di satker kita itu untuk pelaksanaan dalam belanja modal menyangkut dengan panitia pejabat pengadaannya itu. Selanjutnya, kita harus syukuri juga. Kalau tadi Pak Panitera dengan kondisi COVID mengatakan penerimaan perkara kita menurun. Itu kita berprasangka baik, mudah-mudahan karena mereka sudah ngumpul di rumah selama ini, sudah hampir 3 bulan, dan mudah-mudahan itu, ya itulah ya kita
mencari positive thinking. Jangan kita berkecil hati, bersedih hati dengan tidak banyaknya perkara yang kita terima. Itu barangkali mungkin orang itu tidak perlu perkara lagi. Karena kondisi seperti ini sudah memperdamaikan mereka antara suami istri itu dan tidak perlu ke pengadilan lagi. Kita berbaik sangka aja. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Pak Ketua sudah menunjuk tim untuk melakukan penilaian KPA 7PA itu, dan kami sudah meminta bahan-bahan. Oleh sebab itu, tolong komunikasi kita melalui link-link tertentu itu yang sudah disampaikan ke PTA, sehingga nanti kalau seandainya ada kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan penilaian itu, kita bisa bekerja sama. Tujuan kita adalah bagaimana semua saker yang kita ajukan untuk WBK itu bisa lolos semuanya. Karena kita nanti tidak ingin ada yang terkikir, sehingga PTA Palembang dengan jajaran di bawah itu kelihatan kebersamaan kita. Kita ingin maju secara bersama-sama, bukan maju sendiri-sendiri. Selanjutnya, masalah disiplin pegawai. Sekarang kita sudah mempunyai 2 absen. Absen digital dan absen manual. Kedua-duanya sangat penting. Yang pertama, absen manual kita itu sebagai data dukung untuk penerimaan kita. Apakah itu transportasi bagi hakim, apakah itu remunerasi bagi non-hakim, termasuk uang makan bagi kita seluruh aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, bagaimanapun caranya, jangan sampai absen manual itu tidak terpenuhi secara baik. Kemudian ingat, absen digital. Dengan sistem sekarang, kita akan bisa diketahui jejak digital kita di mana kita berada. Oleh sebab itu, hati-hati, kita sudah dipantau dari sananya. Kalau seandainya dalam pelaksanaan absen digital itu ada masalah-masalah, jalan keluarnya juga ada. Kan ada berita acaranya, kalau seandainya sinyal kurang baik, sudah sampai jam sekian kita dari kantor tidak bisa absen-absen, bikin berita acaranya. Sehingga ini maksudnya adalah untuk pelindungan kita sebagai aparatur negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, Ketua Pengadilan, pimpinan pengadilan, seluruh jajarannya. Kami ucapkan terima kasih dalam pertemuan ini. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa pada waktunya nanti. Jangan sekarang dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan pengadilan agama maupun seluruh jajaran pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Besok tanggal 18 Mei tahun 2020, hari Senin, jadwal kita untuk mengikuti zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Nah, nanti di sanalah ada strategi untuk mendapatkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi kami harapkan, kami himbau kepada semua pengadilan agama, baik yang sedang diusulkan maupun yang akan diusulkan gitulah, untuk mengikutinya. Saya rasa demikian untuk pemberian tahun pada dari kami. Kita akhiri. Sebelum ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian
kepada semua jajaran Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan kami mohon maaf. Ada lagi Pak? Oh silakan. Oh iya. Oh iya, kami sampaikan juga ini dengan atas perintah Pak Wakil Ketua. Jadwal pembina kita ini kan dasarnya perintah Bapak Dirjen Badilag. Untuk bulan Mei ini kita sudah mengagendakan dan juga sudah kita kirim ke daerah jadwal kita itu. Hari ini karena tadi rencananya ada pembinaan secara teknis dari Mahkamah Agung, kita jadikan pelaksanaan jam 1. Kemudian besok tanggal 20 itu menyangkut dengan temuan-temuan hakim pengawas bidang. Temuan hakim pengawas bidang jamnya nanti akan dilaksanakan jam 9. Kemudian bulan Mei juga, terakhir pertemuan bulan Mei 28. Itu menyangkut temuan-temuan dalam berkas perkara banding. Itu nanti narasumbernya di samping Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua akan disampaikan oleh Hakim Tinggi nanti. Ada Pak? Masih ada tambahan? Nah ini ditambah Pak Wakil Ketua. Bapak Ibu, semua pimpinan, Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, kami perhatikan dan kami baca gitulah laporan dari hakim pengawas bidang di Pengadilan Agama itu hanya yang ngirim ke PTA, yang melapor kepada PTA, yang mengirim laporan dari Hawasbidnya baru Pengadilan Agama Muara Enim, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan Sekayu. Tolong kami himbau sekali lagi kepada seluruh pengadilan agama yang sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mengirimkan laporan hakim pengawas bidangnya ke PTA. Kan kita dulu sudah janji, sudah membuat kesepakatan 3 bulan sekali ada pengawasan bidang. Nah itu kami tunggu laporannya. Saya rasa demikian ya. Ada lagi Pak? Tidak ada. Saya rasa demikian. Sekali lagi harap menjadi perhatian. Tolong gitulah mengirimkan ke PTA Palembang. Rasa demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua, Wakil Ketua, seluruh jajaran Pengadilan Agama se-Sumatera Selatan. Marilah kita akhiri pertemuan virtual kita ini, telekonferensi ini dengan sama-sama baca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambil laptopnya. Iya Pak. Gimana? Close dulu Pak. Exit aja. Iya. Assalamualaikum. Ayo. Yang ring.